Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Purnama Rusadi, saya akrab dipanggil Edi. Saat ini saya sebagai dosen di Politeknik Nasional Denpasar dan juga memiliki usaha di bidang pertanian yaitu bijamur dan juga pot farm. Untuk bijamur itu sendiri merupakan usaha budidaya jamur tiram yang terletak di Desa Peguyangan Kaje, di mana usaha ini dimulai dari tahun 2012. Awalnya kenapa bisa tertarik budidaya jamur tiram putih ini? Jadi kami ada pelatihan dari Dinas Pertanian. Waktu itu ada beberapa pelatihan ya, ada pelatihan jamur, anggrek, lele, dan karena waktu di tahun 2009 pelatihannya itu belum terlalu banyak yang memang budidaya jamur tiram. Jadi saya tertarik ke sana dengan teman-teman dan akhirnya memilih untuk melakukan budidaya jamur tiram. Untuk tata cara budidaya jamur tiram sebenarnya simpel banget kalau dibandingkan dengan komoditas pertanian yang lain ya. Jadi dari segi tempat tidak memakan tempat yang banyak karena bisa dibudidayakan dengan sistem vertikultur atau terbuka. Terus juga sekarang itu udah banyak yang jual backlog jadi media tumbuh. Jadi sebagai seorang pembudidaya atau sebagai seorang petani itu bisa langsung memindahkan backlog, menunggu backlognya tumbuh miselium kurang lebih sekitar 3-4 minggu. Nah, ketika itu sudah tumbuh, dia akan keluar jamur dan itu bisa dipanen kurang lebih 3-4 kali dalam satu periode tanam. Satu periode tanam itu kurang lebih selama 3 bulan. Untuk peluang bisnis dari jamur tiram saat ini kita bisa lihat peluangnya adalah pangsa pasarnya ke rumah makan, seperti rumah makan vegetarian, restoran secara umum, terus juga sekarang ada outlet jamur crispy dengan beraneka ragam olahan, seperti itu ada baliku jamur yang di Denpasar seperti itu, dan ada banyak juga rumah tangga yang sekarang sudah mengolah menjadi keripik jamur yang dijadikan cemilan kecil gitu kan, yang dijual ke sekolah ataupun ke kantoran. Hal utama yang harus kita siapkan dalam budidaya jamur tiram itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama dari lokasi. Jadi pemilihan lokasi ini harus yang memang suhunya itu mendukung dari pertumbuhan jamur tiram. Jadi cari yang sejuk. Kalau bisa itu kalau untuk kawasan Denpasar karena dataran rendah, suhunya tinggi, carilah lokasi budidaya jamur tiram yang ada pohon perindang misalnya. Atau kita bisa tambahkan kolam-kolam ikan seperti ikan lele di sekitaran tempat budidaya untuk mengurangi penguapan. Nah, yang kedua tentang lokasi itu adalah jauhkan dari kandang ternak yang lain, takutnya dia terkontaminasi dan justru tumbuh jamur-jamur yang lain gitu kan. Terus untuk sumber air itu usahakan dekat, karena kan jamur itu harus disiram lokasinya agar suhunya tetap lembab dari media tanam atau backlog. Nah, ini yang hati-hati banget dalam pemilihan backlog, karena biasanya kalau backlognya sudah konkam itu miseliumnya akan tumbuh. Jadi harusnya warna putih itu bisa jadi warna hitam, warna coklat, bahkan warna kemerah-merahan atau hijau. Nah, kalau udah seperti itu dia sangat rentan tertular ke backlog yang lain. Nah, yang ketiga adalah perawatan. Jadi perawatan ini harus juga diukur suhu yang stabil di dalam ruangan dan juga harus disesuaikan agar masa tumbuhnya tidak berbarengan. Misalnya di dalam satu kukung atau rumah jamur kita punya sekitar 1000 backlog. Nah, jadi 1000 backlog itu kalau seandainya tumbuhnya bersamaan, jadi ketika panennya banyak banget, tapi ketika panennya sedikit ya nggak ada panen. Itu biasanya kontinuitas ke konsumen itu akan sangat berpengaruh dan hasilnya akan kurang bagus. Untuk rencana ke depan budidaya jamur tiram ini sebenarnya sih kemarin kita sudah melakukan pengolahan menjadi beberapa olahan jamur, sosis jamur seperti itu. Tapi karena sekarang kondisi pandemi juga banyak langganan kami yang gulung tikar dan tidak beroperasi gitu. Jadi kami menghentikan sementara untuk usaha pengolahan pasca panen. Tapi harapannya ke depan dengan meningkatkan produksi backlog itu juga akan meningkatkan hasil produksi jamur, dan harapannya nanti olahannya pun juga akan kita kreasikan kembali. Untuk pesan-pesan untuk pesan-pesan ke adik-adik generasi muda wirausaha. Jadi kalau kita bicara tentang passion tentunya akan berbeda-beda. Ada yang ke pertanian, ada yang ke IT, ada yang ke fashion, ada yang ke kuliner, ada banyak sekali.
silakan temukan passion kalian. Jadi dengan menjalankan bisnis sesuai dengan passion itu akan sangat memotivasi dan memberikan semangat lebih dalam kalian menjalankan bisnis tersebut. Ya, terus jangan patah semangat karena di awal kita akan banyak sekali menemukan hal-hal baru, baik itu hal yang membuat kita jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tapi setidaknya ketika kita sudah mulai dari kuliah, ya itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa. Karena ketika kita mulai bisnis setelah kita lulus kuliah, oh seenggaknya ada pembelajaran, dulu saya pernah mengalami ini dan saya tidak akan mengulangi lagi ketika itu memberikan efek yang tidak baik pada kita sekalian. Selain itu juga pesan-pesannya buat adik-adik, jadi jangan berhenti belajar ketika nanti usaha kalian sudah lebih maju. Jangan kalian merasa sudah ada di atas angin, karena di atas awan pun tetap ada awan, gitu kan, masih ada awan. Dan tetaplah belajar, tetap rendah diri, dan semoga usahanya sukses.